Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya pada pertemuan yang keempat ini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Doa selesai. Materi pelajaran kita sekarang ini masih berkaitannya dengan pelajaran yang lalu. Ada yang masih ingat apa pelajaran yang lalu? Ya, untuk mengingatkan kembali pelajaran kita yang lalu, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan tes deskripsi. Untuk pelajaran yang lalu itu ada dua tujuan. Pertama, siswa mampu menelaah struktur tes deskripsi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi ciri kebahasaan tes deskripsi. Jadi pada pertemuan sekarang ini kita lanjut tujuan yang kedua, yaitu mengidentifikasi ciri tes kebahasaan tes deskripsi. Ciri tes kebahasaan tes deskripsi ada 9. Pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Yang keempat, penggunaan sinonim. Yang kelima, penggunaan kata depan. Yang keenam, penggunaan kata khusus. Yang ketujuh, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Yang kedelapan, mendaftar kalimat bermajas. Dan yang terakhir 9, penggunaan pilihan kata bervariasi. Ya, kita bahas satu-satu ciri kebahasaan tes deskripsi. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan suatu objek. Ini sudah dibahas juga pada ciri-ciri umum tes deskripsi pelajaran yang lalu. Contohnya di sini, ibuku orang yang baik. Ini baiknya masih bersifat umum. Kemudian kita perinci lagi, mengkonkretkan lagi supaya baik ini bisa dirinci sedetail mungkin. Contoh, dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Itu perinciannya. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat menggunakan serapan panca indera. Menggunakan serapan panca indera ini bisa seolah-olah melihat. Ini melihat dengan mata, seolah-olah kita mendengar, seolah-olah kita merasakan. Ini sudah juga dibahas pada pertemuan yang lalu juga. Contohnya yang dapat dilihat, walaupun kita secara tertulis, tapi dapat dilihat pantai panjang dengan pasir putih. Nah, itu dapat dilihat. Kemudian seolah-olah dapat didengar, debur ombak pantai terdengar berirama. Kalau seolah dapat dirasakan, udara sangat terasa segar. Begitu juga dan seterusnya. Kemudian penggunaan kata, itu yang ketiga. Ciri yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Membicarakan ini kita telaah kata dasar yang dimulai dengan fonem K, P, T, S.
Contoh kalimat dulu kita lihat. Yang pertama, Ugi Agustono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menuliskan keindahannya. Tuh. Prakarsai di sini menggunakan imbuhan men, nasal tambah prakarsai. Jadi men tambah prakarsai, memprakarsai. Artinya di sini fonem P tidak luluh, tidak berubah bunyi. Karena setelah awalan men diikuti kata dasar yang diawali PR yang merupakan cluster. Jadi fonem P tambah kata dasar. Ini kata dasar ini prakarsai. Jadi mendapat awalan men menjadi mem prakarsai. Jadi tidak ada kehilangan bunyi fonem di sini. Tetap mem prakarsai. Itu dinamakan mem prakarsai. Imbuhan men tambah prakarsai. Jadi fonem P ini tidak luluh. Kita lihat di sini. Nah ini contohnya. Perhatikan itu tidak luluh. Jadi P. Tuh. Kemudian yang kedua, kita perhatikan yang kedua, Pantai Karimun Jawa. Pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Kita melihat kata memesona. Men tambah pesona. Di huruf P luluh menjadi M. Kedengarannya itu memesona. Setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P. Tuh, artinya luluh ini berubah bunyi. Bunyi P tadi menjadi bunyi M. Tuh, memesona. Jadi men tambah kata dasar pesona menjadi memesona, bukan mempesona. Gitu. Seandainya ini kata mempesona, berarti fonem P ini tidak luluh. Nah, ini karena men ketemu fonem P atau huruf P sehingga luluh, kehilangan bunyi P-nya, yang kedengarannya bunyi M. Itu luluh, melebur. Syarat lebur itu ada dua. Syarat lebur terdiri dari dua suku kata. Misalnya kita lihat kata kupas. Kupas itu ada dua suku kata, yaitu ku dan pas. Ku itu huruf K itu konsonan, sedangkan U itu adalah vokal. Itu ciri-ciri leburnya. Itu juga pas. Jadi itu yang melebur. Pas. Jadi ada vokal dan ada konsonan dan vokal. Coba kita lihat lagi pada contoh yang lain. Misalnya kata kritik. Kritik ini tidak lebur karena dua suku kata ini konsonan dan konsonan. Jadi bukan vokal konsonan. Ada itu syarat leburnya.
Kira sudah jelas itu. Yang lebur ini berarti luluh, tidak lebur itu tidak berubah bunyi. Ya, begitu. Selanjutnya, penulisan kata berawalan men. Penulisan kata berawalan men yang dipakai dengan kata yang diawali dengan huruf KPTS. Yang pertama, fonem KPTS luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang berawal dengan huruf KPTS. Misal, memengaruhi. Jadi kata memengaruhi ini mendapat awalan men tambah kata dasar pengaruh menjadi memengaruhi. Kemudian memesona, awalan men tambah kata dasar pesona menjadi memesona. Begitu juga mengarantina, awalan men tambah karantina, dan seterusnya. Itu luluh atau melebur, berubah bunyi. Nah, kita lihat kata dasarnya. P, ini kata dasarnya pengaruh menjadi memengaruh. Nah, itu perubahan bunyi. Sedangkan kita lihat lagi yang kedua, fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan klauster atau konsonan rangkap. Misalnya memprakarsai, mengkriminalkan, atau mengklasifikasi. Itu konsonan rangkap, tidak luluh karena ada bunyi rangkap pra itu bunyi, jadi yang rangkap. Begitu juga kri, bunyi KR. Begitu juga kla, jadi ada rangkap konsonan ini, tidak luluh. Mengklasifikasi, arti men asal tambah klasifikasi menjadi mengklasifikasi, tetap berbunyi seperti yang kedengaran pada kata dasar, karena kata dasarnya itu klasifikasi, jadi mengklasifikasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan nasal diikuti oleh kata berimbuhan yang berawalan dengan huruf KPTS. KPTS ini kata huruf dasarnya, huruf dasar. Misalnya mempertahankan. Jadi ini mempertahankan. Sebenarnya kata dasarnya ini tahan. Jadi menjadi mempertahankan. Jadi men tambah tahan tambah akhiran kan sebenarnya ini. Ini gabungan. Mempertahankan ini. Kemudian memperluas. Kata dasarnya luas. Nah, itu saya kira jelas ini. Kita melihat saja penggunaan kata dasarnya. Ini yang disuruh pelajari ini, kata dasar dengan huruf awal K, P, T, S. Ya. Sudah jelas sampai di sini? Bisa mengerti penulisan kata berimbuhan men ini?
Men itu, imbuhan itu yang melekat pada kata dasar. Itu imbuhan men. Men tergantung dari kata dasarnya. Kalau pengaruh kata dasarnya dimulai dengan kata dasar P menjadi pengaruh, jadi mempengaruh. Memengaruh, bukan mempengaruh. Itu memengaruh, berarti itu yang dulu berubah bunyi. Saya kira bisa dimengerti sampai di sini. Ya, kalau memang belum, coba dibaca kembali buku kalian halaman 23 untuk lebih jelasnya lagi itu. Dipahami baik-baik kata berimbuhan ini. Imbuhan ini kata yang melekat dengan kata dasar. Imbuhan men, ada juga imbuhan ber, dan seterusnya. Sebenarnya ini kalau dibahas lebih panjang dan banyak imbuhan ini, terbagi-bagi lagi. Ada imbuhan yang berada di akhir kata, seperti imbuhan i di awal ini. Kita pelajari ini di awal. Hanya satu dulu ini, belajar imbuhan men dulu. Saya kira itu untuk kata berimbuhan. Sekarang kita masuki pada materi berikutnya. Penggunaan sinonim ini juga sudah pelajari pada minggu yang lalu. Sinonim, kata yang memiliki bentuk sama, kata yang memiliki bentuk berbeda tapi mempunyai makna yang mirip atau hampir sama. Sinonim. Jadi indah bersinonim dengan kata elok, permai dan molek. Kata mendengarkan bersinonim dengan mengagumkan, memukau dan fantastis. Itu sinonim. Kemudian sesudah sinonim, penggunaan kata depan. Kata depan. Kata depan ini ada 4 macam, yaitu di, ke, dari, dan pada. Kita lihat contoh. Di kata depan ini kata yang tertulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata depan tertulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata depan menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Kita lihat contoh. Dalam kalimat, drama tari kolosal areal dipentaskan di areal Monas. Kata di area Monas ini menunjukkan tempat. Itu kata depan. Kemudian dari, kita lihat pada contoh yang lain. Tidak tertulis di situ, tapi contoh yang lain. Biasanya kapal penumpang berlayar 2 kali seminggu dari pelabuhan Tobelo ke pantai Posi-Posi. Kata dari pelabuhan itu juga menunjukkan kata depan.
Kemudian kata pada. Pada. Keindahan pantai ini dapat dinikmati pada saat matahari terbit atau sore saat matahari terbenam. Ini kata pada. Jadi pada saat matahari terbit. Itu juga termasuk kata depan. Begitu juga ke. Misalnya wisatawan dapat menggunakan kapal ke pantai Posi-Posi. Itu ke pantai menunjukkan tempat. Itu yang dimaksud dengan penggunaan kata depan. Intinya penggunaan kata depan ini, kata depan terpisah tulisannya dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan kata berimbuhan itu ditulis digabungkan dengan kata dasarnya. Jadi perbedaan itu imbuhan dengan kata depan, kata ditulis terpisah karena menunjukkan tempat. Ya. Beda kalau dicuci. Itu bukan menunjukkan tempat, berarti digabungkan itu tulisannya. Itu kan namanya kata berimbuhan. Ditanam misalnya kata berimbuhan itu bukan menunjukkan tempat, berarti tulisannya harus digabungkan. Nah, itu untuk menunjukkan penggunaan kata depan. Sekarang kita masuk tujuan berikutnya, penggunaan huruf kapital. Kata depan dan huruf kapital. Huruf kapital di sini geografi jika diiringi penggunaan huruf kapital dan huruf penggunaan kata depan dan huruf kapital. Di geografi jika diiringi nama maka menggunakan huruf kapital. Jika tidak diiringi nama maka tidak menggunakan huruf kapital. Nah, contohnya di dalam buku paket kalian itu misalnya di Lombok, di Toraja, dan juga di bagian barat rumah Tongkonan. Itu menunjukkan arah. Kalau menunjukkan tempat di Lombok, di Toraja. Huruf kapital dipakai untuk yang pertama, huruf pertama unsur nama orang. Misalnya Abdul Jalil Jailani, itu dimulai huruf kapital. Kemudian yang kedua, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Contohnya bangsa Indonesia. Indonesia ini menggunakan huruf kapital. Suku Melayu dan diikuti oleh nama ini, Melayunya ini huruf kapital. Begitu juga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini menggunakan Indonesianya huruf kapital. Kemudian yang ketiga, huruf pertama nama tahun, bulan, hari dan hari besar. Contohnya bulan, itu huruf bulan ini nama kecil. Kalau diikuti nama tahunnya Agustus, huruf kapital, itu Agustusnya huruf A. Hari Kamis, Kamisnya ini huruf kapital. Hari Raya Idul Fitri, Idul Fitri ini huruf kapital. Tuh, yang keempat, huruf pertama nama geografi, tempat. Contoh Kota Makassar, itu huruf kapital semua. Kalau menggunakan nama kota dan Makassar, jadi Kota Makassar kapital. Provinsi Sulawesi Selatan, semuanya huruf kapital di awalnya itu. Pantai Senggigi,
semuanya huruf kapital. Nah, itu penggunaan huruf kapital. Selanjutnya, penggunaan kata bermajas. Majas itu biasanya di dalam tes deskripsi selalu menggunakan majas personifikasi. Majas personifikasi. Contoh kalimatnya di sini, ombak di pantai Senggigi berlarian menuju bibir pantai. Itu personifikasi. Kemudian majas yang kedua, metafora. Metafora, contoh kalimatnya, dari kejauhan terlihat hamparan permadani biru Tosca dengan buih-buih putih nan indah. Kemudian yang ketiga, majas asosiasi. Contoh, di bagian timur terdapat batu karang yang berdiri tegak, memecah ombak dan menghasilkan buih putih bagaikan kristal. Yang keempat, menggunakan majas hiperbola. Siapapun yang datang ke pantai ini tak akan rela berkedip walau sekejap karena keindahan pemandangan yang disuguhkan. Itu yang dinamakan kalimat bermajas. Yang dimaksud dengan kalimat majas di sini ini merupakan gaya bahasa yang digunakan dalam bahasa tulis yang berfungsi untuk memberi efek kata tersebut agar lebih hidup dan lebih menarik. Jadi menarik perhatian pembaca. Itu ada 4 biasanya penggunaan majas tadi itu. Personifikasi itu menginsankan manusia, jadi benda mati bisa berbuat seperti manusia. Maka di sini ada ombak di pantai Senggigi berlarian, jadi benda mati bisa berbuat seperti manusia. Sedangkan metafora ini merupakan majas perbandingan langsung atau majas yang tidak menggunakan kata pembanding. Makanya dari kejauhan terlihat hamparan permadani biru Tosca dengan buih-buih putih nan indah. Itu kata pembanding, membandingkan langsung seperti apa yang terlihat pada benda yang dibandingkan. Yang ketiga, asosiasi, merupakan majas perbandingan yang menggunakan kata pembanding, yang menggunakan kata seperti, itu termasuk pembanding, bagaikan, bak, dan menghasilkan bagaikan, bak, umpama, dan laksana. Itu ciri-ciri majas asosiasi. Sedangkan hiperbola ini melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Jadi contoh, siapapun yang datang ke pantai ini tak akan rela berkedip walau sekejap karena keindahan pemandangan yang disuguhkan. Itu seakan-akan melebihkan itu. Yang datang menikmati pantai seakan-akan tidak rela berkedip walau sekejap, walaupun tidak seperti itu. Itu namanya melebih-lebihkan. Itu penggunaan majas. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-9, menggunakan kata bervariasi. Kata bervariasi ini dalam tes deskripsi itu memvariasikan kata untuk lebih menghidupkan lagi penggunaan kata-kata. Misalnya kata
indah, elok, permai, molek, mengagumkan, memesona, tuh, menakjubkan, memukau, jernih, bersih. Tuh, kalimatnya kata indah, elok, permai, molek. Jadi pantai indah nan permai. Nah, ini penggunaan kalimat deskripsinya menggunakan gabungan kata. Begitu juga kelompok-kelompok kata yang lain, misalnya elok, permai, buih, putih jernih, putih keperakan, warna perak, kuning keemasan, merah merona, biru toska menyala, biru langit bergradasi, biru elegan, merah menyala. Itu gabungan kata tes deskripsi secara bervariasi. Kemudian yang terakhir, sesudah kita membahas 9 unsur tes atau 9 ciri-ciri tes kebahasaan deskripsi, masuk kepada latihan. Pertama, latihan ini Anda bisa lihat di buku paket kalian nanti. Sudah mengerjakan tugas, dikerjakan tepat waktu. Kita hanya kasih waktu dalam 1 hari ini, boleh sampai malam, jadi harus selesai sekarang. Yang pertama ini kata baik pada kolom 1 diperinci dengan kata apa saja pada kolom 2. Lihat di halaman 22 buku paket kalian. Di situ ada tentang koral. Ada tentang koral di Laut Karimun Jawa di kolom 1. Kemudian lihat di kolom 2-nya apa kata yang dirincikannya itu. Tuh, tentu lebih jelas di halaman 22 di buku kalian. Kemudian yang kedua, kata bentuk, warna dan indah pada kolom 1 diperinci menjadi kata apa saja yang terdapat pada kolom 2, sama soal yang pertama. Yang ketiga, daftarlah kata berimbuhan dengan berawalan men yang diikuti kata dasar yang dimulai bunyi huruf K, PTS pada teks 1 dan teks 2. Ini teks 1, teks 2. Di sana di tes deskripsi itu halaman 12 sampai 15 di buku paket kalian. Cari di situ kata seperti contoh yang terdapat di halaman 23. Temukan kata. Kemudian yang keempat, tulis kalimat pada tes deskripsi yang menggunakan kata bersinonim. Ini menggunakan kata sinonim, saya kira sudah tahu itu. Tidak susah ini bersinonimnya ini karena menggunakan persamaan makna kata. Yang kelima, daftar penggunaan kata depan dan huruf kapital pada teks deskripsi yang disajikan. Lihat pada semua teks deskripsi. Cari penggunaan kata depan. Dan kata depan yang menggunakan di, ke, dan dari tadi. Ada menggunakan di sebagai tempat dan di juga menunjukkan arah. Nah, itu cari semua pada teks deskripsi. Kemudian berikut daftar kalimat yang menunjukkan penggunaan majas asosiasi. Itu barusan saja dibahas itu. Majas asosiasi menggunakan kata seperti dan seterusnya, dan majas personifikasi. Bisa juga majas yang lain, hiperbola dan metafora, apa yang ditemukan. Kemudian yang terakhir, buatlah kalimat bervariasi dengan menggunakan gabungan kata yang menimbulkan kesan kepada pembaca. Lihat kata-kata yang terdapat pada buku kalian, halaman 27. Itu tadi dengan menggunakan kata misalnya elok permai, putih jernih,
putih keperakan itu dibuat dalam bentuk kalimat. Ya, tugas ini dikumpul dengan tepat waktu. Setelah ini saya berikan list absen. Mana yang merespon cepat berarti itu yang mendengarkan mata pelajaran yang siap mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan list absen tugas. Sekira itu pertemuan kita untuk menelaah tes ciri kebahasaan, tes deskripsi. Saya akhiri. Kita ketemu lagi pada pelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.